Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita oleh Allah masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dan bermajlis taklim. Sekalipun fisik kita berjauhan, dengan teknologi, pikiran dan hati kita disatukan dalam majlis ilmu, majlis taklim. Sahabat percikan iman, pagi ini kita akan bahas buku yang sudah saya terjemah, ya, Riyadhus Shalihin. Keunikan dari terjemahan ini adalah ada penjelasannya, kemudian terjemahnya per kalimat. Sehingga setiap kalimat dalam hadis itu bisa memberikan pemahaman terhadap kita. Jadi kita bisa memahami berdasarkan kalimat-kalimat yang ada di hadis ini. Banyak terjemahan, hanya saya ingin melakukan hal yang tidak dilakukan oleh orang lain, yaitu saya terjemah per kalimat dan saya beri catatan footnote di sebelah kiri atau kanan untuk hal-hal yang bersifat butuh penjelasan. Untuk hal-hal yang udah jelas, yang dengan baca terjemahnya saja sudah paham, ya saya tidak berikan catatan apapun. Sahabat percikan iman, dari buku yang ada di tangan saya, ini terjemahan Riyadhus Shalihin, ya. Kita akan membahas bab taubat. Halaman 67. Yang punya buku silakan bisa dicek halaman 67. Di sini saya memberikan satu pengantar di sebelah kiri bahwa taubat itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena tak ada manusia yang suci dari salah. Kenapa kita harus mengawali doa dengan istighfar dan tobat? Afdolnya kalau kita mau minta kepada Allah, awali dengan permohonan ampun. Contoh, ketika kita mau mendoakan orang tua, apa? Robbighfirli, ampuni saya. Ya, Robbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni saya. Ampuni kedua orang tua saya. Ampuni saudara-saudara saya yang mukmin. Ini isyarat kalau kita berdoa awali dengan istighfar dan taubat. Jadi sebelum kita berdoa Robbana atina fid dunya hasanah, Robbana la tuzigh qulubana, Robbana hablana, itu afdolnya doa yang kita baca itu doa pertobatan. Misalnya Robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini sekedar contoh bahwa urutan doa yang bagus itu pertobatan dulu, mohon ampun dulu. Contoh yang lain, kalau kita habis sholat, sebelum zikir dan wirid, apa yang kita baca? Istighfar, ya nggak? Begitu assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Jadi saudara-saudaraku tercinta, jamaah percikan iman, bab taubat ini mengingatkan kita, kenapa taubat itu, istighfar itu wajib? Karena manusia tidak ada yang suci dari kesalahan. Kullu bani Adam khotta'un. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah.
Tidak ada manusia yang steril dari dosa. Tapi wa khairul khotoin at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang mau bertobat. Karena itu, di sebelah kiri teman-teman bisa lihat bahwa bertobat dari segala macam dosa itu hukumnya wajib. Jika perbuatan dosa terjadi antara seorang hamba dengan Allah, tidak melanggar hak manusia lain, maka tobat itu harus menepati 3 macam syarat. Nah, jadi dosa dan kesalahan itu ada 2. Ada yang berkaitan dengan hablum minallah, kita melanggar aturan Allah. Nah, taubat seperti ini, 1 ya, menghentikan perbuatan maksiat. Ini syaratnya. Baru taubat itu diterima. Hentikan. Ya. Yang kedua, kita menyesal pernah melakukan itu. Artinya, tidak terbersit dalam pikiran dan hati kita untuk mengulangi. Ya, menyesal, kenapa ya aku harus melakukan itu? Itu artinya tidak terbersit untuk mengulanginya lagi. Terus berjuang, ya. Jadi niat dan berjuang tidak mengulangi. Saudara-saudaraku tercinta, jadi inti dari tobat itu apa? Berhenti. Ya. Ada orang yang tiap pagi sholat tobat, tapi tidak berhenti dari dosa, maka dia bukan tobat. Ada orang yang tidak sholat tobat, tapi dia berhenti, berarti dia sudah tobat. Saya ulangi ya, ada orang yang sholat tobat, tiap ba'da tahajud sholat tobat, tapi si dosa itu nggak dihentikan, maka dia tidak bertobat. Sekalipun terus-terusan sholat tobat, maka dia tidak bertobat. Ada orang yang dia tidak sholat tobat, dia cukup mohon ampun saja. Ya Allah, ampuni kesalahan hamba. Hamba melakukan kekeliruan, ampuni ya Allah. Dan orang ini tidak mengulangi lagi, tidak terbersit untuk mengulangi lagi. Dan dia berjuang benar-benar meninggalkan dosa itu. Sekalipun orang ini tidak sholat tobat, itulah tobat yang sesungguhnya. Sengaja saya tegaskan ini karena ada orang yang berbuat terus, udah aja aku mau sholat tobat. Aku mau sholat tobat. Tapi si dosa itu diulang-ulang. Maka sebenarnya dia tidak bertobat. Gitu. Ya. Jadi inti dari tobat, saya beri catatan di sebelah kiri itu, menghentikan, berhenti, memutuskan perbuatan dosa. Itu inti dari tobat. Ya. Nah, kalau dosa itu kaitannya dengan sesama manusia, namanya hakun adami, hablum minan nas, ada satu ditambahi. Selain kita mohon ampun sama Allah, kita kembalikan hak yang kita ambil dari orang itu, alias kita minta maaf. Kalau saya sudah menggosipkan Anda, ya saya nggak cukup dengan ya Allah, ampuni, saya sudah menggosipkan teman saya. Ya, kata Allah tuh, ya itu mah urusan kamu, jangan teman kamu, selesaikan dulu. Jadi, dosa kepada manusia itu lebih sulit. Karena kita harus menyelesaikan urusannya dulu. Gitu. Harus menyelesaikan urusan. Nggak bisa cuma sekedar, ya Allah ampuni. Tapi, selesaikan, kembalikan haknya. Kalau saya sudah menggosipkan, ya saya minta maaf pada orang itu. Kalau saya sudah mencuri barang teman saya, ya saya kembalikan gitu loh. Kalau saya menipu teman saya dalam bisnis sampai dia rugi misalnya 5 juta gitu, saya bisnis sama dia, tapi saya melakukan kelicikan dalam bisnis itu. Teman saya dirugikan 5 juta rupiah oleh saya. Maka saya tidak cukup sekedar, ya Allah ampuni saya, saya sudah menipu teman saya. Itu nggak cukup.
Yang lebih penting dari itu apa? Saya datang ke teman saya kembalikan uang 5 juta itu. Saya minta maaf, dalam bisnis saya pernah melakukan kecurangan dan kamu dirugikan. Nah, ini kerugian kamu, saya kembalikan. Maka otomatis Allah akan mengampuni kita. Kenapa? Karena hak teman saya itu sudah dikembalikan. Gitu. Ada seorang bapak curhat sama saya. Jadi dia itu bercerai sama istrinya. Dia bilang, Pak Am, sejak saya bercerai sama istri, saya itu nggak pernah menafkahi anak saya. Padahal waktu itu saya ada rezeki. Tapi saya marah sama istri dan ya udah saya tidak nafkahi anak saya. Saya tobat Pak Am, tiap pagi saya tobat. Saya bilang, Ari Bapak udah minta maaf sama anak Bapak? Belum. Ya, gimana Allah menerima tobat Bapak? Saya bilang, kalau Anda belum menyelesaikan dengan anak. Jadi gimana Pak Ustadz? Anda datang sama anak Anda, minta maaf. Nah, Papa minta maaf. Selama 20 tahun, Papa tidak menafkahi kamu. Papa minta maaf. Itu baru ku Allah dihampura. Itu baru ku Allah diampuni. Baru ku Allah dimaafkan. Kenapa? Karena ada hak orang lain. Gitu. Ya. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, hati-hati dengan dosa-dosa antar manusia. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa kecuali kita selesaikan dulu. Makanya jangan dianggap sepele. Dosa terhadap orang itu lebih sulit pengampunan tobatnya ketimbang hablum minallah. Saya tidak sholat, saya tidak pernah sholat. Tobat sama Allah. Dan saya tidak mengulangi lagi. Saya sekarang istiqomah sholat. Selesai urusan. Saya nggak pernah puasa. Ya saya tobat, ya Allah ampuni hamba berbuat salah. Selama 30 tahun hamba tidak pernah puasa. Saya insaf sekarang. Ya Allah ampuni. Nah, sejak saat itu saya selalu puasa Ramadan itu. Selesai urusan. Jadi sebenarnya hablum minallah itu lebih gampang. Nah, yang harus diwaspadai dosa hablum minannas. Karena harus kita selesaikan dengan orang itu. Dan yang namanya manusia kadang suka ada gengsi. Karena itu jangan segan kita sebagai suami minta maaf sama istri. Sebagai istri minta maaf sama suami. Sebagai ayah, sebagai ibu minta maaf sama anak-anak. Nah, maafin ayah ya. Bisi ada janji-janji ayah yang tidak terpenuhi. Maafin ayah, takut ada kezoliman ayah terhadap kamu. Pertanyaan saya, kalau seorang ayah minta maaf sama anaknya, apakah permintaan maaf itu menjadi hina kita di depan anak? Enggak sama sekali. Justru anak akan respect sama kita bahwa kita orang yang berani mengakui kesalahan. Nah, sahabat-sahabat tercinta, ini yang harus kita renungkan ya. Jadi ada dosa yang hablum minallah itu sangat mudah kita lakukan. Tapi ada dosa hablum minannas. Hubungan antar manusia itu kalau belum selesai, ya Allah tidak akan mengampuni. Kalau sudah selesai, baru Allah ampuni, gitu loh. Ya. Nah, ini yang tentu saja harus jadi bahan renungan kita. Nah, itu pengantar di sebelah kiri di halaman 67 Anda bisa baca apa yang saya tadi ceritakan di sebelah kiri ya. Makanya saya bilang, apa bedanya terjemahan Riyadhus Shalihin ini dengan yang ada? Kan terjemahan Riyadhus Shalihin itu banyak, ya. Maksudnya banyak guru-guru lain yang sudah menerjemahkan buku Riyadhus Shalihin. Saya baca tuh terjemah-terjemah yang ada. Akhirnya saya menemukan celah yang tidak ada di buku lain. Nah, celahnya apa? Nah, dua. Satu, terjemahan yang ada itu rata-rata satu hadis
yang jumlahnya 2 halaman diterjemah semuanya. Sehingga kadang menjadi susah untuk menangkap makna. Nah, maka saya lakukan per kalimat. Yang kedua, tidak ada penjelasan. Cuma terjemah aja gitu. Nah, itu yang ada sekarang. Saya lakukan suatu yang belum dilakukan untuk saling melengkapi. Tentu terjemahan yang ada sudah sangat-sangat bagus, sangat bagus. Nah, tapi tidak ada karya manusia yang sempurna. Nah, saya masuk di celah itu. Yaitu apa? Saya kasih footnote. Nah, contohnya yang barusan saya jelaskan. Teman-teman yang punya buku ini, tinggal lihat sebelah kiri. Ya, pengantar penjelasan tentang tobat. Baik tobat kita kepada Allah, ataupun tobat kita kepada sesama manusia. Dijelaskan di sebelah kiri catatan berkaitan dengan masalah itu. Nah, sekarang baru kita bahas hadis-hadisnya. Ya, bab yang dibahas oleh Imam An-Nawawi. Beliau selalu mengawali pembahasannya dengan mengutip ayat yang terkait. Nah, karena bab ini adalah bab tobat, maka dikutiplah ayat yang berkaitan dengan tobat. Pertama dalam surat An-Nur. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, bertobatlah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi, kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin beruntung, kalau kita ingin bahagia, bertobat saja. Kalau saya pemabuk, ingin bahagia, tinggalkan kebiasaan mabuk saya. Bahagia saya nanti. Kalau saya pejudi, ya, kalau ingin bahagia, ingin beruntung, tinggalkan itu, perbuatan judi. Jadi, Allah berfirman, sok kamu tobat dengan sungguh-sungguh. La'allakum tuflihun. Kamu beruntung nanti. Kamu bahagia nanti. Makanya ada orang yang tadinya dia bergelimang dengan minuman keras dan judi, sekarang berhenti. Dia bilang apa? Alhamdulillah. Saya dulu kalau nggak judi itu nggak tenang. Saya dulu waktu suka judi, duit sebanyak apapun habis. Rumah tangga saya berantakan. Alhamdulillah Pak, saya sekarang bisa meninggalkan judi, bisa meninggalkan mabuk. Saya bisa damai dalam rumah tangga. Saya benar dalam bekerja. Saya bisa punya tabungan. Nah, ini contoh. Tubu ilallah. Cok kamu tobat sama Allah. Ayyuhal mu'minun. Wahai orang beriman. La'allakum tuflihun. Semoga dengan pertobatan itu, kamu bisa beruntung. Kamu bisa sukses. Kamu bisa bahagia. Ya. Lalu di surat Hud, ini masih di buku ini ya, saya mengutip apa adanya. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Hendaklah kamu mohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat. Nah, orang suka nanya apa bedanya istighfar dan tobat. Wa inistaghfiru. Hendaklah kamu istighfar pada Tuhanmu. Tsumma tubu ilaih. Tobat kamu. Kalau istighfar itu ucapan permohonan ampun. Astagfirullahaladzim. Itu permohonan ampun. Kalau tobat, pengejawantahan, bukti dari omongan. Kalau saya bilang, ya Allah, ampuni saya. Ampuni saya melalaikan sholat. Nah, itu istighfar. Lalu, tobat bagaimana? Berarti saya istiqomah dalam sholat. Ya. Jadi istighfar dan tobat di sini dibedakan. Ya, wa anistaghfiru, istighfar kamu kepada Tuhan. Tsumma tubu ilaih. Kemudian tobat. Mohon ampun, tinggalkan itu perbuatan dosa. Ya Allah, ampuni saya. Saya seringkali berjudi, ya Allah, ampuni saya. Itu istighfar. Saya berhenti dari judi. Nah, itu tobat. Ya, itu tobat.
Ada anak muda yang pacaran. Ya Allah, ampuni ya Allah. Saya sudah berbuat dosa ya Allah. Berpacaran, ampuni saya. Terus apa? Nikah. Nah, itu tobat. Udahlah nikah aja. Supaya jadi ibadah. Nah, itu tobat. Jadi saudara-saudaraku tercinta, apa bedanya istighfar dan tobat? Istighfar itu pernyataan, permohonan ampun dari hati yang terdalam, diungkapkan dengan bahasa lisan. Makanya kalimatnya astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Atau doa istighfar apa? Rabbana dzalamna anfusana. Itu istighfar. Ya Allah, ampuni kesalahan saya. Nah, taubat bagaimana? Dibuktikan dengan tidak mengulangi lagi perbuatan salah. Nah, itu bedanya istighfar dan tobat. Wa inistaghfiru rabbakum. Hendaklah kamu mohon ampunan kepada Tuhanmu. Tsumma tubu ilaih. Kemudian kamu tobat. Kamu jangan ulangi lagi perbuatan itu. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang beriman, tobat kamu dengan sungguh-sungguh. Jadi yang dibutuhkan dalam tobat itu sungguh-sungguh. Tobat yang sungguh-sungguh gimana? Tobat yang sungguh-sungguh gimana? Tidak mengulangi itu. Jadi gampang orang kalau nanya, tobat saya diterima oleh Allah enggak? Ya, pertanyaan berikut, kamu sungguh-sungguhan dalam tobat? Ya. Gimana ciri sungguh-sungguh? Tidak mengulangi. Nah, itu berarti sungguh-sungguh. Nah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang yang beriman, taubat kamu dengan sungguh-sungguh. Taubat yang sungguh-sungguh itu yang tidak diulangi sampai mati. Ya. Sampai mati, nggak diulangi lagi. Baru itu taubat yang diterima. Makanya orang suka nanya, tobat saya diterima enggak ya? Bapak Ibu suka ada nggak terbersit dalam pikiran, tobat saya diterima enggak ya? Coba jawabannya gimana? Tobat saya diterima enggak ya? Pasti diterima kalau sampai mati tidak diulangi lagi. Karena janji Allah. Ya. Janji Allah. Yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu tobat, aku ampuni. Tapi tobat yang mana? Yang di ayat ini dikatakan tubu ilallahi taubatan nasuha. Gampang kalau Anda ingin melihat dosa saya diampuni enggak? Perhatikan, ya. Kalau masih diulangi, berarti kita mempermainkan tobat. Tapi kalau kita tidak mengulangi, pasti Allah mengampuni kita. Ya, kenapa saya bilang pasti? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyalahi janji. Apa janji Allah? Ya, yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu tobat, aku akan ampuni kesalahanmu. Atau kita lihat di dalam Az-Zumar, ya. Katakan kepada orang-orang yang terjerumus dosa, la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan pada orang-orang yang pernah terjerumus dosa, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari ampunan Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni dosa-dosa seluruhnya. Sahabat percikan iman, kalau kita pernah belajar bahasa Al-Quran, bahasa Arab, itu indah sekali. Yaghfirudz dzunuba. Allah akan mengampuni dosa-dosa. Jadi dzunub itu kata jamak. Berarti dosanya banyak. Kata jamak. Tapi dikuatkan jami'an, seluruhnya. Jadi apa artinya? Allah mah udah janji. Kalau kamu tobat, pasti aku akan ampuni. Tapi ada syarat.
taubatan nasuha. Dosa itu tidak kita ulangi lagi. Ya. Saya pemabuk, suka minum khamr, saya tobat. Sampai mati, saya tidak mengulangi lagi. Nah, berarti tobat saya sungguh-sungguh. Pasti diterima oleh Allah. Ya, gitu. Saya suka judi. Saya suka judi. Saya tobat sama Allah, tobat. Sampai mati, saya nggak pernah judi lagi. Nah, disitulah tobat kita diterima. Karena kita bisa membuktikan bahwa kita tidak mengulangi lagi. Gitu. Saya zolim sama anak. Ya. Saya udah minta maaf sama anak saya. Dan saya tidak mengulangi lagi kezoliman itu. Nah, berarti memang saya tobatnya sungguh-sungguh. Gampang saudara-saudara kalau orang nanya, tobat saya diterima enggak? Balik tanya, diulangi enggak sama kita? Diulangi. Nah, berarti Allah tidak akan menerima tobat kita karena kita mempermainkan tobat. Gitu. Kan janji Allah mah tidak akan salah. Allah akan mengampuni. Kan jelas gitu. Ya. Jelas. Ada seorang lelaki datang ke saya. Ustadz, saya tuh waktu belum nikah saya berzina sama calon istri saya. Saya berzina. Saya tobat dan saya nikah sekarang. Tobat saya diterima nggak Ustadz? Gitu. Saya cuma bilang, kalau kamu sampai mati tidak mengulangi dosa itu lagi, maka janji Allah, Allah menerima tobatnya. Ya kan? Jadi kalau dosa itu tidak kita ulangi, rumusnya sederhana. Ya. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang ketika melakukan salah, dia insaf, dia tobat, dia mohon ampun. Walam yusirru ala ma fa'alu. Tidak mengulangi lagi. Wahum ya'lamun. Dia sadar tidak mengulanginya itu. Karena apa? Aku sudah tobat. Aku nggak akan ngulangin lagi. Gitu. Ya. Ada teteh-teteh yang cerita, Pak Am dulu pakaian saya pokoknya nama saya mah tidak pernah ada istilah nutup aurat lah. Baju saya minimalis banget. Dosa-dosanya diampuni nggak ya? Ya saya balik nanya. Kamu mengulangi lagi kesalahan itu nggak? Enggak, alhamdulillah sekarang saya kemana-mana selalu pakai hijab. Saya nutup aurat. Nah, kalau kamu lakukan itu sampai mati, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang dulu sudah dilakukan. Kenapa? Janji Allah. Ya. Di Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan pada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa. La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni kesalahanmu seluruhnya. Tapi ada syaratnya. Tubu taubatan nasuha. Tobatnya sungguh-sungguh. Cirinya tidak mengulangi. Udah gitu aja. Gampang. Ciri bahwa kita tobat sungguh-sungguh tidak mengulangi. Berarti kalau mengulangi lagi, tobat kita tidak sungguh-sungguh. Maka batallah jaminan Allah. Apa jaminannya? Allah akan mengampuni kan? Nah, begitu kita mengulangi, ya berarti Allah tidak mengampuni. Karena kitanya sendiri yang melanggar itu. Gitu. Jadi bukan berarti Allah tidak maha pengampun. Allah maha pengampun. Tapi kitanya tidak sungguh-sungguh. Ya. Jadi kata dosen tuh, pokoknya kalian pasti lulus. Asal kalian sungguh-sungguh dalam belajar. Tunjukkan itikad baik bahwa kamu itu memang mahasiswa yang sungguh-sungguh. Ternyata ada mahasiswa yang berleha-leha. Akhirnya DO. Berarti bukan salah dosen. Bukan salah universitas. Universitas menerapkan. Siapapun pasti lulus. Dijamin lulus. Asal memenuhi persyaratan-persyaratan. Absen, kehadiran, tugas, ujian. Semua pasti lulus. Bahwa lulusnya ada yang C, ada yang B, ada yang A. Nah, itu mah kualitas individu. Tapi pasti lulus.
kalau jadi mahasiswa tuh pasti lulus. Asal, ada kata asalnya itu. Ya, seluruh aturan diikuti. Kalau ada yang tidak lulus, bukan salah universitas, bukan salah dosen. Itu karena dia tidak memenuhi persyaratan tersebut. Gitu. Tugas nggak pernah dikerjakan. Kehadiran tidak sesuai aturan. Ya kan gitu. Tidak disiplin. Ngasal kuliahnya. DO akhirnya. Berarti kan bukan salah universitas, bukan salah kampus, bukan salah lembaga. Itu pilihan dia. Allah itu pasti mengampuni kesalahan hambanya. Kecuali si hamba itu memang tidak memenuhi janji-janji untuk diterimanya taubat kan gitu. Nah, itu yang menjadi pengantar dari ayat-ayat ini. Jadi Imam An-Nawawi mencantumkan 3 ayat yang sangat-sangat fokus. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubat kamu wahai orang beriman, agar kamu beruntung, agar kamu bahagia. Wa in istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Sok kamu istighfar dan tunjukkan istighfarmu itu dengan kamu meninggalkan dosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, taubatnya jangan ngasal. Kamu harus sungguh-sungguh. Dan taubat yang sungguh-sungguh itu dibuktikan dengan kamu tidak mengulanginya lagi. Nah, ya, itu hadis yang menjadi pengantar bab taubat yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. Nah, sekarang baru masuk ke pembahasan hadis. Tadi ayat, ya. Tadi ayat semuanya. Nah, sekarang hadis. Ini sebenarnya kalau diurut dari hadis-hadis sebelumnya, yaitu bab tentang menghadirkan niat, kan ini bab yang baru ya teman-teman sekalian. Nah, ini posisinya di hadis nomor 13. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Wallahi, demi Allah, inni la astagfirullah, aku selalu istighfar sama Allah, wa atubu ilaih, dan aku selalu tobat. Kebayang nggak teman-teman sekalian? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh dijamin masuk surga, maksum, kesolehannya nggak usah diragukan. Tapi apa kata Nabi? Demi Allah, wallah, demi Allah, aku istighfar dan tobat fil yaumi, dalam satu hari, aktsaru min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Kebayang nggak teman-teman sekalian? Kebayang nggak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum itu, yang ahli surga itu, yang menjadi kekasih Allah itu, ya, beliau istighfar dan tobat. Ini Nabi sendiri yang mengatakan, wallah, demi Allah, kata Nabi, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih, aku istighfar dan tobat fil yaumi, dalam sehari, aktsaru min sab'ina marrah, tidak kurang dari 70 kali. Nah, kita berapa kali? 3 kali 5, 15 ya. Kalau kita kan 15 ya. Ba'da sholat duhur, astagfirullah, astagfirullah, asar, astagfirullah. Waktu kan 5 kali sholat, istighfar 3 kali ya, gitu. 3 kali 5, 15. Nah, sisanya di mana tuh? Jadi saudara-saudaraku tercinta, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, beliau, wallah, demi Allah, inilah astaghfirullah, aku istighfar, wa atubu ilaih, dan aku tobat fil yaumi, dalam satu hari, aktsaru min sab'ina marrah, tidak kurang dari 70 kali. Ini wujudnya bagaimana? Mau tidur istighfar ya. Di perjalanan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi yang keluar dari lisan kita itu selalu istighfar ya, gitu. Ngomong terlalu berlebihan, astagfirullahaladzim. Saya mau bicara, tiba-tiba lupa nih, saya mau bicara sama istri saya. Aduh, apa ya tadi? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gitu ya.
Nah, saya mau mengajar gitu. Tiba-tiba saya lupa ya. Saya mau ngomong apa itu. Astagfirullahaladzim gitu. Jadi selalu istighfar itu menjadi warna ya, dalam kehidupan kita. Nah, kita lagi bawa mobil, orang ugal-ugalan, astagfirullahaladzim gitu. Nah, jadi ternyata Nabi itu menghiasi bibirnya dengan istighfar. Dan aktsaru min sab'ina marrah, dalam sehari itu tidak kurang dari 70 kali. Nah, dalam hadis berikut, hadis nomor 14, ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, tobat kamu kepada Allah. Wastagfiruh, istighfar dan tobat kamu kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Nah, ini dalil yang sahih juga. Kalau tadi itu menyebutkan lebih dari 70, lebih dari 70 teh sabaraha? Berapa? Nah, kalau di sini mah ternyata lebih dari 70 itu bahkan bisa mencapai 100 kali. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Dalam sehari aku istighfar dan tobat bisa sampai 100 kali. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, ya. Ini isyarat bahwa istighfar dan tobat itu memang harus inherent pada diri kita. Ya. Saya marah gitu sama anak. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena mungkin dalam marah saya itu ada kalimat-kalimat yang menyakiti anak saya. Saya marah sama istri, ya, astagfirullahaladzim. Karena boleh jadi dalam marah saya itu ada ucapan yang mengandung dosa. Bahkan teman-teman sekalian, kalau Anda bermajlis taklim, apa coba? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kan doa kafaratul majlis. Maha suci engkau dengan memujimu. Astaghfiruka, aku mohon ampun. Wa atubu ilaik. Itu kan doa selesai majlis taklim, ya. Nah, dan saya tadi kemukakan bahwa ternyata kalau kita mau mohon apapun kepada Allah, mulai dengan permohonan ampun. Kita mau minta ampunan untuk orang tua, dimulai dari apa? Robbighfirli wali walidayya, ampuni aku ya Allah, ampuni kedua orang tua. Ya. Nah, ketika kita ini beristighfar, bertobat, Allah itu senang, suka, cinta kepada kita. Allahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falat. Allah itu lebih gembira dengan taubat seorang hamba dibandingkan gembiranya seorang yang seorang dari kalian yang jatuh dari untanya lalu sesatkan dia dalam tanah yang luas. Maksudnya apa? Jadi gini. Orang naik unta, jatuh, untanya kabur, tersesat dalam halaman, dalam areal yang begitu luas. Bayangkan oleh Anda, naik unta, jatuh Anda dari unta. Begitu jatuh, untanya kabur. Ya, kabur. Di Ardin Falat. Ardin Falat itu tanah yang apa ya? Nggak berujung gitu loh. Anda kudu nyari kemana? Lalu Anda tertidur. Ya. Begitu tertidur, pas bangun, ternyata unta yang kabur itu sudah nongkrong di sebelah Anda. Anda senangnya luar biasa kan? Nah, kalau diumpamakan, Allah itu senang kepada hamba seperti seorang hamba senang barang yang hilangnya itu ketemu. Ya. Bayangkan sama Anda. Anda punya HP. Di HP itu banyak sekali data-data penting. Ada foto keluarga, ada foto kenangan, ada data perusahaan. Pokoknya di HP Anda itu seabreg-abreg hal yang berharga. Hilang. Wah,
Anda pikir udahlah. Tiba-tiba ada orang yang nganterin HP Anda. Ya. Coba, kira-kira apa? Anda senangnya luar biasa. Senang kan? Nah, kalau diumpamakan, Allah itu senang kepada hamba yang suka bertobat. Seperti senangnya seorang yang berkendaraan naik unta, terjatuh, lalu si untanya kabur, ya, fi ardin falat, di tanah yang, di areal yang susah dijangkau, lalu dia tertidur, ya, tiba-tiba untanya pas bangun tuh sudah ada di sebelahnya. Pasti senangnya luar biasa. Nah, maksudnya sahabat-sahabat tercinta, jangan suka putus asa begini, aku mah ada dosanya banyak. Jangan begitu. Allah itu senang ketika kita bertobat. Sebanyak apapun dosa yang sudah kita lakukan. Ya. Jadi jangan merasa gini, aku mah malu lah. Minta ampun sama Allah gitu. Dosa saya mah udah nggak ketulungan banyaknya. Jangan ngomong gitu. Allah senang kepada hambanya yang mau bertobat sebesar apapun dosa itu. Sebesar apapun dosa itu. Jadi bagi Allah itu, seorang hamba yang bergelimang dengan dosa, lalu dia bertobat, lebih Allah sukai. Gitu loh. Nah, ini dalil yang ke-15 ini memberikan isyarat bahwa sebesar apapun dosa, tapi ini hadisnya dalam bentuk umpama, yang hadis nomor 15 itu. Bahwa Allah senang dengan pertobatan hambanya seperti seorang hamba yang di saat naik unta dia terjatuh, untanya kabur, lalu si orang itu kecapean, dia tertidur, unta nate sudah ada di sebelahnya. Senang. Nah, Allah itu senang kepada hamba yang bertobat sebesar apapun dosa yang dilakukan. Sudah membunuh, zina rutin, nipu, ya, judi, khomer, pokoknya segala dosa sudah dia lakukan. Allah bahagia, Allah senang ketika orang itu tobat. Jadi saudara-saudaraku tercinta, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita mau tobat, maka Allah senang dengan tobatnya kita. Catatan, tobatnya itu taubatan nasuha. Tobat yang sungguh-sungguh. Nah, itu hadis ke-15 ya. Insya Allah minggu depan akan kita bahas lagi. Kita lanjutkan bab tobat ini. Dan alhamdulillah buku ini sudah terbit ya. Kemarin mungkin agak terlambat karena memang dicetaknya cukup banyak. Teman-teman bisa telaah hadis demi hadis ya. Dan ini hadis yang ada di Riyadhus Shalihin menghantarkan kita insya Allah menjadi orang yang soleh. Semoga kita semua diridhoi Allah, dicintai Allah, dan semua langkah hidup kita menjadi berkah ya. Saudara-saudaraku tercinta, itu yang bisa kita bahas. Insya Allah besok kita bertemu lagi di Percikan Iman Pagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.